Oke, kita ketemu lagi nih untuk sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau bedah bab 20 ya, judulnya pengakuan pribadi. Ah, iya. Bab yang cukup personal ini. Betul, ini kan bagian di mana penulisnya buka-bukaan soal strategi uangnya sendiri. Jadi, misi kita ya menggali filosofi intinya, terus apa yang bisa kita, Anda semua, petik dari pendekatannya yang unik ini. Hmm, Intinya sih satu kayaknya, ngejar kemandirian finansial sebagai tujuan paling tinggi. menarik sekali. Karena bab ini tuh kayak mengikat banyak konsep yang udah kita bahas sebelumnya ya. Tapi ini lewat contoh nyata dari penulisnya langsung. Jadi bukan teori doang ya. Bukan, ini aplikasi praktis. Lahir dari pengalaman hidup dia, tujuan pribadinya dia. Jadi ya mari kita bongkar bareng-bareng. Oke. Nah, penulis ini kan mulai dari inspirasinya ya, orang tuanya. Iya, ayahnya ya. Betul, ayahnya, seorang dokter UGD, bisa pensiun dini dari kerjaan yang, wah, stres banget pasti. Kuncinya, yaitu nabung bertahun-tahun. Nah, pengalaman itu kayaknya nanemin banget gagasan ke dia kalau tujuan utama uang itu ya kemandirian. Kemandirian gimana tuh maksudnya? Ya, kemampuan buat ngendalin waktu kita sendiri, pilihan hidup kita, gitu. Ah, oke. Dan strategi kuncinya buat mencapai itu, tingkat tabungan yang tinggi ya. Betul, tingkat tabungan tinggi. Dan ini dicapainya bukan cuma karena misalnya gajinya naik terus, tapi justru karena dia sama istrinya itu nahan banget supaya standar gaya hidupnya nggak ikut naik seiring pendapatan. Oh, jadi sengaja gitu ya? Iya, sengaja banget. Mereka sadar milih hidup di bawah kemampuan finansial mereka. Gaya hidupnya sederhana aja, dipertahanin dari awal karir. Ini soal berani mendefinisikan cukup buat diri sendiri itu apa sih? Menarik. Biasanya kan orang kalau nabung tujuannya buat beli barang-barang yang lebih wah gitu ya. Rumah lebih gede, mobil baru. Nah, itu dia bedanya. Tujuan penulis ini bukan ke sana ya, bukan buat pamer status atau gimana? Tepat. Tujuannya nabung tuh bukan buat barang-barang kayak gitu, tapi lebih buat persiapan kalau ada hal-hal tak terduga. Dia nyebutnya kejutan tak terduga atau curveballs. Oke, masuk akal. Dan yang paling penting nih buat beli kebebasan, itu intinya. Punya uang kas cukup, itu artinya dia nggak terpaksa gitu loh jual investasinya pas pasar lagi jelek, cuma gara-gara butuh duit cepat. Wah, fleksibilitas itu ya, itu mahal harganya sih emang. Banget. Nah ini nyambung banget ke filosofi investasinya dia. Gimana tuh strateginya? Kan dia perlu nabung banyak kas, tapi juga perlu investasi buat tumbuh kan? Nah, dia pakai pendekatan yang dia sebut barbel. Kayak alat angkat besi itu loh. Barbel, oke. Gimana tuh maksudnya? Jadi bayangin ada beban di dua ujungnya kan. Satu sisi dia ambil resiko investasi jangka panjang di reksadana indeks global yang biayanya rendah. Dia kayak ya udah percaya aja sama pertumbuhan ekonomi dunia jangka panjang. Oke. Sisi satunya lagi? Nah, sisi lainnya, dia super konservatif. Simpen porsi kas yang lumayan gede, jadi kayak jaring pengaman gitu. Oh, jadi nggak semua diinvestasiin ya? Enggak, tujuannya dia itu bukan buat jadi paling untung ngalahin pasar tiap tahun. Bukan itu. Tapi lebih ke gimana caranya dia bisa bertahan di permainan ini buat jangka panjang. Supaya efek compoundingnya jalan terus gitu. Persis, biar si bunga berbunga itu kerjanya maksimal. Perlu waktu kan itu, makanya dia fokus buat bisa stay in the game. Selain angka-angka dan strategi, kayaknya ada manfaat psikologisnya juga ya dari cara hidup dia ini. Soal nggak ikut-ikutan orang lain. Oh, itu besar banget dampaknya. Dia jadi nggak ngerasa perlu bersaing gaya hidup sama orang lain. Itu kan capek ya. Iya juga sih. Nah, karena nggak ikut lomba itu, dia ngerasa lebih tenang. Kedamaian pikiran lah. Penulis ini nekankan banget, bahagia itu datang dari kita punya kendari atas waktu kita, bukan dari numpuk barang mewah. Jadi hidup di bawah kemampuan finansial itu justru membebaskan ya? Membebaskan dari banyak tekanan. Tekanan mental, tekanan sosial, ada rasa aman, rasa damai gitu kalau tahu kondisi finansial kita itu kokoh, nggak goyang cuma karena pengen kelihatan wah. Tapi dia juga ngaku kan ya, kalau ini cara dia. Belum tentu plek-ketiplek tocak buat semua orang. Tentu, dia fair banget soal itu. Ini strategi personal dia. Dibentuk sama pengalamannya dia, toleransi risikonya dia, tujuan hidupnya dia. Dia nggak bilang ini satu-satunya cara yang benar kok. Oke. Tapi prinsip dasarnya itu loh yang universal.
Itu yang penting buat kita semua renungkan. Prinsip dasarnya apa aja tuh? Pertama, tentukan dulu tujuan utama finansial Anda itu apa sih? Arti kaya yang sebenarnya buat Anda itu apa? Apa cuma soal materi? Atau soal keamanan? Atau kayak penulis ini, kebebasan waktu? Itu dulu yang harus jelas. Oke. Terus? Kedua, baru deh bangun strategi. Mau nabung berapa persen, investasinya gimana, yang penting strateginya itu nyambung dan dukung tujuan utama tadi. Ketiga, selalu siapin ruang buat kesalahan. Buat ketidakpastian, karena hidup kan nggak ada yang tahu ya. Jadi fokusnya di daya tahan ya, bukan cuma ngejar angka profit setinggi-tingginya? Betul sekali. Daya tahan, kemampuan buat tetap bertahan dalam jangka panjang. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, inti dari pengakuan pribadi penulis ini sebenarnya soal pentingnya kita punya definisi sukses finansial versi kita sendiri ya. Iya, itu poin krusialnya. Terus, baru bikin rencana yang emang pas buat ngebantu kita capai definisi itu, sambil pastiin kita kuat bisa bertahan lama lewatin segala kondisi. Persis. Nah, mungkin sebagai penutup nih, bahan renungan buat Anda yang dengerin. Coba deh pikirin, strategi keuangan Anda sekarang ini udah bener-bener sejalan belum sama apa yang paling penting buat Anda? Udah sesuai belum sama definisi hidup kaya versi Anda sendiri? Terus, seberapa penting sih kemandirian atau kebebasan waktu itu dalam tujuan finansial Anda dibanding target-target lain? Nah, itu dia pertanyaan penting buat direnungkan lebih dalam. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya ya.